Baik, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan riba keuangan dan bunga bank. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai mengapa riba itu dilarang. Nah, ternyata riba itu dilarang atas sebab-sebab yang memang secara umum ya itu mengkhawatirkan ya, baik bagi pelakunya maupun korbannya gitu. Bagi pelaku sendiri ya, pengamalan riba ini dapat mengakibatkan seseorang itu bisa menjadi rakus, batil, dan mementingkan diri sendiri. Karena mungkin pada awalnya dia merasa mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa besar dia berusaha begitu. Jadi tidak perlu banyak usaha, tapi dia banyak mendapatkan keuntungan. Sehingga atas dasar kegiatan tersebut, pada akhirnya dia akan keterusan seperti itu ya teman-teman, dan akan mengakibatkan sifat-sifat yang rakus, batil seperti itu ya, karena merasa saya kok ibaratnya mengeluarkan sedikit tenaga ya, mengeluarkan sedikit modal, tapi dapat meraup keuntungan banyak tanpa usaha yang keras begitu. Nah, bagi korban sendiri ini juga ada efeknya ternyata. Di satu sisi bagi pelaku pengamalan riba ini menyebabkan seseorang menjadi rakus, batil, dan mementingkan diri sendiri tadi. Di satu sisi bagi korban dapat melahirkan perasaan benci, marah, bermusuhan, dan dengki, terutama kepada si pelaku riba gitu. Karena biasanya bagi korban sendiri adalah korban sendiri merupakan orang-orang yang cenderung di bawah ya, dalam artian mungkin miskin atau sedang membutuhkan atau dalam kesempitan seperti itu ya. Sehingga ketika melihat si pelaku riba ini mengambil kesempatan dalam kesempitannya, mungkin dia merasa teraniaya atau seperti apa, sehingga menimbulkan rasa-rasa benci, marah, dan apalagi permusuhan dan dengki ini. Nah, jika dilihat dari akibat dari riba sendiri bagi kedua belah pihak ini, sejatinya riba ini dapat merusak masyarakat ya, secara ekonomi, sosial, maupun moral. Nah, kalau sudah rusak ketiga aspek ini, tentunya ya kehidupan masyarakat dalam bermasyarakat itu tentunya akan tidak stabil begitu ya. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa riba itu dilarang. Nah, kenapa riba itu sampai dapat merusak masyarakat ya, secara ekonomi, sosial, maupun moral, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini salah satu bentuk pelarangan riba yang ada di perbankan syariah. Mengapa riba dilarang di perbankan syariah? Kita kemarin sudah mempelajari bahwa bank syariah ini adalah bank yang kegiatan usahanya berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu begitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga ya, pengertian tersebut berarti bahwa perbankan syariah ini diharapkan dalam menjalankan kegiatannya ini harus berpegang pada prinsip syariah secara kafah tentunya. Kafah itu apa? Kafah itu yang menyeluruh begitu, dan tentunya istiqomah, konsisten. Nah, riba sendiri itu sudah menjadi tradisi yang jamak begitu ya di masyarakat sebelum Islam, dan terbukti telah membahayakan masyarakat. Makanya Islam ini melarang. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi saya membahas mengapa riba ini dilarang diterapkan dalam perbankan syariah ya.
bahwa memang bank syariah sendiri secara pengertian kan dituntut untuk menjalankannya secara kafah, secara konsisten sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan riba sendiri itu bahayanya itu sudah terjadi, sudah terbukti begitu membahayakan masyarakat, dan Islam pun melarangnya. Makanya dalam perbankan syariah selalu mengedepankan menghindari praktek-praktek yang mengarah kepada riba gitu. Nah, ini terkait dengan larangan memakan riba secara bertahap. Jadi dalam Islam sendiri sebetulnya pelarangan riba itu bertahap ya, tidak serta-merta langsung dilarang begitu ya, step by step. Jadi pada awalnya Allah sekedar mengingatkan kepada manusia bahwa riba ini tidak akan menambah kekayaan individu maupun negara, tapi mengurangi kekayaan, justru mengurangi kekayaan. Jadi ada semacam kalau kita ya himbauan begitu ya, bahwa ketika kamu menjalankan riba, kamu tuh sebetulnya tidak akan kaya ya, baik secara individu maupun masyarakat, tapi kamu tuh justru akan berkurang hartanya begitu. Jadi ada semacam peringatan begitu ya pada awal-awal dilarangnya riba. Ini step pertama. Kemudian di step yang kedua, Allah memerintahkan ya melarang umat Islam mengambil bunga sekiranya mereka menginginkan kebahagiaan yang hakiki dan ketenangan pikiran dan kejayaan hidup. Jadi ini sudah ada bentuk larangan tapi tidak secara keras melarang begitu ya, tapi hanya sekedar masih bersinggungan secara larangan mengambil bunga begitu ya, karena ketika kamu menerapkan atau mempraktekkan hal tersebut, sekiranya kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi masih juga sifatnya himbauan begitu ya. Kemudian di step yang ketiga, ini kali pertama adanya larangan bagi kaum muslim memakan riba. Dan menjelaskan bahwa sifat umum riba ini adalah sifatnya berlipat ganda sesuai dengan Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130. Di sini teman-teman bisa membaca sendiri ya, bahwa di sini sudah ada bentuk larangan untuk memakan riba. Ini adalah step ketiga. Kemudian yang keempat, di sini ternyata setelah pelarangan yang pertama tadi, ini ada praktek yang dilakukan oleh masyarakat, di mana masyarakat tersebut pada zaman dulu itu mencampur adukkan jual beli dengan riba. Jadi menyelubungkan riba itu dalam praktek jual beli, sehingga pada step keempat ini Allah lebih menekankan bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Jadi tetap ada batasan yang jelas antara riba dan jual beli begitu. Karena pada masa itu ternyata untuk istilahnya untuk mengambil jalan pintas bagi orang-orang yang ingin memakan riba itu, ternyata mereka mencampur adukkan antara praktek jual beli yang harusnya halal dengan praktek riba di situ. Sehingga Allah jelas memberikan perintah kepada kita umat Islam dan juga memberikan pengetahuan kepada kita bahwa sesungguhnya halal bagimu ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jelas jual beli dan riba berbeda gitu. Nah, ini adalah kurang lebih 4 step di mana muncul larangan riba. Kemudian ini hadisnya, teman-teman bisa membaca ya. Ini ada beberapa hadis yang bentuk larangan praktek riba begitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian bunga dan riba.
Bunga sendiri ya diterjemahkan sebagai kata interest ya. Interest is a change for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned ya. Jadi bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Biasanya disebutkan kalau di bank di kegiatan-kegiatan pinjam meminjam uang itu bunganya itu berapa persen begitu ya. Nah, jadi bunga itu adalah tanggungan pada pinjaman uang. Jadi ketika kita meminjam uang, kemudian ada kelebihan berapa persen ketika membayar atau melunasi utang. Di satu sisi kita melihat pengertian riba. Riba sendiri adalah ziyadah yang artinya bertumbuh, menambah atau berlebih. Ya, dalam konteks ini riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak benar menurut syara, ya, menurut syariat Islam gitu. Dan dalam bahasa Inggris riba disebut usury, artinya adalah kelebihan harta dalam muamalah dengan tidak ada imbalan gantinya. Maksudnya dia mendapatkan harta yang lebih, tapi di situ tidak ada kegiatan ataupun yang disebut di sini imbalan begitu yang bisa dia gunakan untuk dasar memperoleh harta tersebut. Jadi kalau misalkan kita bekerja itu kan kita berusaha begitu ya, ada spare time, kemudian ada tenaga kita yang terkuras, pikiran kita yang terkuras begitu ya, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan gaji begitu. Tapi kalau riba ini ya secara sederhana dia tanpa berusaha apapun, tanpa tanpa effort yang lebih begitu, dia dapat menghasilkan harta begitu ya. Inilah yang disebut riba dalam pengertian ini. The act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest. Ya, jadi kelebihan harta dalam muamalah dengan tidak ada imbalan gantinya. Nah, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bunga ini sama dengan riba, begitu ya? Ini memang bisa dikatakan debatable ya teman-teman ya. Ada yang bilang memang iya sama begitu. Ada yang bilang ini berbeda begitu. Nah, ada beberapa aspek yang sesungguhnya bisa kita lihat untuk melihat apakah memang bunga bank ini sama dengan riba. Dari pengertian tadi, interest dan usury, ya pengertian dari bunga dan juga riba. Kalau kita kaji dari segi pengertiannya, begitu ya, kita dapat mengetahui adanya persamaan. Ya. Ketika kita berbicara bunga, interest, ya, di situ semacam ada penambahan yang diperoleh atas dasar pinjaman uang, gitu ya, tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Nah, persentase sendiri ini kan berarti kelebihan dari uang yang dipinjamkan, gitu. Lalu kita lihat lagi si riba tadi, pengertiannya adalah kelebihan harta, ya, bertumbuh, menambah, berlebih, ya. Ada unsur yang sama di situ bahwa keduanya ada unsur penambahan atas apa? Atas suatu kegiatan yang sejatinya tidak ada imbalannya tadi, ya, imbalannya sudah saya jelaskan tadi di depannya. Maksudnya imbalan itu seperti apa di sini, imbalan atau gantinya, atau usaha yang dia kerjakan. Ya, usahanya hanya meminjamkan uang, tapi kan itu tidak ada usaha secara real yang menyebabkan dia mendapatkan kelebihannya tadi. Nah, sehingga kalau dalam referensi mungkin buku yang kita pakai rujukan utama itu memang menganggap bahwa hakikat dari interest dan usury ini adalah sama, ya. Dan ini juga bisa dilihat dari sejarah, ya. Kalau teman-teman mungkin nanti punya
lebih banyak waktu untuk membaca sejarah terkait dengan munculnya bunga sendiri itu di buku, mungkin di bukunya Manajemen Perbankan Syariah yang kita pakai rujukan juga ada. Itu memang secara sejarah itu memiliki hakikat yang sama. Nah, istilah usuri ini muncul karena pada saat itu pasar keuangan belum mapan begitu ya, sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap wajar. Nah, setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, istilah usury tadi, istilah riba tadi ya, hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan penawaran. Jadi dulu kan mungkin lembaga keuangan itu belum mapan, baru dibentuk begitu ya. Jadi tingkat bunga ini masih diperlukan begitu, dianggap wajar karena ditentukan oleh penguasa saat itu. Seperti itu. Dan ini juga didasarkan pada surat Ar-Rum ayat 39 bahwa riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan pada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain sesuai dengan surat Ar-Rum ya. Di sini sama kan tadi ketika meminjamkan uang ada tambahan. Di sini juga ada pengertian bahwa riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Nah, atas dasar-dasar itu pada hakikatnya kita mengetahui bahwa bunga dan riba itu sebetulnya sama begitu ya. Nah, ini jenis-jenis riba. Jadi ada 5 ya, tapi yang sering menjadi pembahasan dalam lembaga keuangan syariah ini ada 3 ya, ada riba fadl, ada riba nasyah, ada riba jahiliyah. Tapi ada juga riba jenis qard, ada juga riba yad. Nah, riba fadl sendiri adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis dengan takaran atau kadar yang berbeda. Jadi misalnya 2 kg beras dengan kualitas yang baik ditukar dengan 3 kg beras dengan kualitas yang buruk. Itu jadi ada selisih di situ. Kemudian kalau riba nasyah ini, riba yang timbul akibat jual beli atau pertukaran barang dengan isyarat adanya waktu tambahan jika terdapat penangguhan waktu. Jadi misalnya contoh, Ani meminjam uang 100.000 kepada Nia dengan jangka waktu 1 bulan. Awalnya 1 bulan, meminjam 100.000 begitu ya. Nah, apabila Ani tidak bisa membayar dalam 1 bulan, maka akan dikenai biaya 10.000 per bulannya. Ada tambahan jika menambah waktu. Jadi itu riba nasyah. Kemudian riba jahiliyah, ini adalah riba yang timbul akibat pembayaran hutang melebihi pokok pinjaman, sehingga peminjam tidak mampu melunasi hutang setelah jatuh tempo. Begini. Contohnya rentenir yang memberikan syarat kepada peminjam bahwa harus lunas dalam 5 bulan. Sekarang ini kan banyak ini ya, pinjaman online itu ya yang kasusnya sedang lagi booming gitu ya. Dalam waktu berapa hari pinjamannya bisa berlipat-lipat, bahkan berlipat ganda sampai 10 kali begitu ya. Cepat sekali bertambah begitu ya. Nah, itu jahiliyah sekali itu ya ribanya itu. Ya. Jadi contohnya ini tadi, rentenir yang memberikan syarat kepada peminjam bahwa harus lunas dalam 5 bulan. Jika dalam waktu tersebut peminjam tidak bisa melunasi, maka rentenir berhak mengambil sertifikat rumah sebagai jaminan. Ini adalah riba jahiliyah. Kemudian riba qard, ini riba yang timbul akibat adanya tambahan pengembalian yang disyaratkan kepada peminjam. Contohnya adalah Bagas, misalnya meminta uang 1 juta kepada Bima dengan syarat adanya tambahan bunga 1% per bulannya. Kemudian yang terakhir adalah riba yad.
Ribayat ini riba yang terjadi akibat adanya jual beli atau pertukaran barang dengan perbedaan nilai yang diakibatkan karena penundaan transaksi. Jadi ada spare time di situ ya. Apabila membeli motor maka harganya 30 juta, sedangkan jika membeli kredit harganya jadi 35. Ya, kalau membeli cash 30, kalau membeli kredit 35. Ada sekitar 5 juta di situ perbedaan antara cash dan kredit gitu. Nah, ini bisa dikategorikan ribayat. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa banyak perbedaan, ya, banyak pendapat yang berbeda ya debatable antara satu dengan yang lain terhadap bunga dan riba tadi ya. Jadi banyak tokoh yang memang memiliki pendapat yang berbeda-beda satu dengan yang lain ketika ditanya apakah bunga ini haram, apakah bunga ini sama dengan riba dan sebagainya. Nah, di sini mungkin saya akan menampilkan beberapa pendapat atau tanggapan tentang bunga bank. Ya, di sini ada pendapat dari Imam Akbar Syekh Mahmud Saltut yang beranggapan bahwa debitur dalam keadaan darurat dan membutuhkan, maka ia terlepas dari dosa dari transaksi semacam ini. Maksudnya transaksi utang piutang dengan tambahan tadi ya, dengan adanya bunga tadi. Jadi di situ dia beranggapan bahwa pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat membutuhkan. Jadi Imam Akbar Syekh Mahmud Saltut ini menganggap bahwa pinjam-meminjam dengan adanya tambahan, ya, adanya bunga di situ diperbolehkan bila sangat membutuhkan, gitu. Kemudian ada pendapat yang kedua, Syekh Rashid Ridho. Beliau membenarkan kaum muslimin mengambil hasil bunga dari penduduk negeri kafir. Ya. Jadi beliau beranggapan bahwa menzalimi orang kafir itu tidak haram. Ya, karena sebagai tindak balasan atas kezalimannya. Jadi kalau mengambil riba di penduduk yang mayoritas kafir itu sebetulnya tidak apa-apa, menurut dia seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, pendapat dari Mustafa Ahmad Az-Zarqah dan Abdul Hamid Hakim yang menyatakan riba fadl ini diperbolehkan karena darurat yang sifatnya sementara, yang dalam arti bahwa umat Islam harus berupaya untuk mencari jalan keluar sesudahnya, gitu kan. Ya, jadi boleh yang sifatnya darurat dan sifatnya hanya sementara tadi. Kemudian setelah umat Islam mampu, itu harus keluar dari sistem-sistem yang mengandung unsur riba, misalnya bank konvensional. Dengan cara apa? Mendirikan misalnya bank-bank Islam, ya, sehingga hubungan masyarakat dengan bank konvensional ini dapat dihilangkan. Ya, keterikatan masyarakat dengan bank konvensional bisa terhapuskan. Begitu. Nah, ini mungkin beberapa pendapat dari para ahli terkait dengan bunga bank. Ya. Nah, ini ada klasifikasi pendapat ulama-ulama begitu tentang halal haram riba dan bunga bank atau bunga bank gitu ya. Itu tadi beberapa contoh pendapat ulama ya. Kalau ini adalah mungkin lebih pada klasifikasinya. Jadi kan ada banyak pendapat sebetulnya ya. Yang saya sebutkan tadi cuma 3 begitu. Nah, ini yang pertama bahwa ada pendapat dalam keadaan darurat bunga bank itu halal hukumnya. Bunga yang berlipat ganda yang dilarang, adapun suku bunga wajar yang tidak menzalimi diperkenankan. Jadi kalau suku bunganya wajar dan tidak menzalimi itu diperkenankan begitu ya. Dan dalam keadaan darurat bunga bank itu halal begitu.
Kemudian yang kedua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank ya sebagai lembaga hukum tidak termasuk dalam teritorial hukum taklif gitu. Kemudian yang ketiga, hanya kredit konsumtif saja yang pengambilan bunganya dilarang, sedangkan yang produktif itu tidak dilarang, katanya begitu. Kemudian ada pendapat lagi, bunga diberikan sebagai ganti rugi atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut. Maksudnya apa teman-teman ya? Ketika seseorang itu memberikan katakanlah pinjaman kepada orang lain dalam bentuk uang, itu kan dia kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uangnya tersebut untuk hal yang lain, misalnya untuk konsumsi, untuk produksi atau modal dia kerja atau investasi yang lain, sehingga atas dasar kompensasi kehilangan kesempatan itu bunga itu boleh. Katanya ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian yang kelima, ini uang dianggap sebagai komoditi. Ya, uang dianggap sebagai komoditi sebagaimana barang yang dapat disewakan atau diambil upah atas penggunaannya. Nah, ini perlu mungkin bagi yang sudah belajar ekonomi Islam ini akan terkejut begitu ya, kenapa ada yang berpendapat seperti ini. Ya memang itulah perbedaan-perbedaan pendapat ya di antara kita semua dalam memahami ayat, hadis begitu. Nah, ini ada yang berpendapat bahwa uang ini adalah komoditi. Kemudian yang ke-6 ya berarti bunga ini digunakan untuk mengimbangi laju inflasi yang mengakibatkan penyusutan nilai uang dan daya beli uang tersebut. Jadi alternatif untuk mengimbangi laju inflasi. Nah, kemudian yang ke-7, ini jumlah uang masa kini lebih tinggi dari jumlah masa nanti. Jumlah uang masa kini lebih tinggi dari jumlah masa nanti, sehingga bunga diberikan untuk mengimbangi penurunan nilai atau daya beli uang tersebut. Jadi nilai masa kini itu lebih besar daripada nilai di hari nanti, sehingga bunga ini bisa menjadi alternatif untuk mengimbangi penurunan nilai tersebut. Kemudian yang ke-8, bunga diberikan atas imbalan pengorbanan menggunakan pengorbanan tidak atau berpantang menggunakan pendapatan yang diperoleh. Jadi maksudnya bunga ini diberikan untuk imbalan atas pengorbanan seseorang begitu. Jadi tidak masalah. Ya, jadi mungkin sederhananya menyamakan bunga ini sebagaimana hadiah begitu ya. Nah, dalam konteks ini ada semacam analisis ya di antara beberapa pendapat ini ya. Jadi kan memang rata-rata sepertinya memang pendapat ini banyak yang sekiranya membolehkan adanya bunga bank begitu ya, karena walaupun mungkin di satu sisi ada pelarangan riba begitu. Di sini ada analisis bahwa pendapat yang 1, 2, 3 tadi itu adalah pendapat yang dimungkinkan pendapat yang semacam putus asa begitu ya. Putus asa atas apa? Putus asa atas kemungkinan dioperasionalkannya bank syariah secara murni. Jadi masih ada kekhawatiran bahwa umat Islam nanti ketika menjauhi bank ini tidak akan maju begitu. Makanya ada pendapat di mana lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank ini tidak termasuk hukum teritorial, hukum taklif. Kemudian ada keadaan di mana darurat bunga ini boleh dan lain sebagainya. Jadi analisis yang ada pada pendapat-pendapat yang sekiranya membolehkan bunga bank tadi itu adalah sebabnya ada kekhawatiran, semacam kekhawatiran yang muncul kalau misalkan masyarakat dijauhkan dari bank ini, ekonomi ini bisa nggak maju begitu. Dan belum ada kepercayaan diri ketika masyarakat beralih kepada bank syariah secara murni, ini bisa semaju atau segagah ketika
berada pada lingkungan bank konvensional begitu. Kemudian yang kedua, menyamakan antara berlipat ganda yang sifatnya dolim dengan kewajaran. Jadi berlipat ganda ini dianggap wajar, padahal sesungguhnya melipat gandakan ini bisa menjadi unsur kezaliman begitu ya. Jadi perlu pemahaman tentang larangan riba secara lengkap. Kemudian perlu dipelajari juga praktek bank konvensional secara potensial dan nyata. Kemudian yang ketiga, analisis pendapat-pendapat tadi. Sebentar ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya, ada sedikit iklan. Seperti ini ya, kalau di rumah itu banyak iklannya. Baik, saya lanjutkan lagi. Kemudian pada poin yang keempat mungkin ya, bahwa beberapa poin di atas sesungguhnya adalah pendapat-pendapat dari para ekonom barat ya, di mana informasi terkait dengan adanya pengganti yang lebih adil selain bunga, yaitu prinsip bagi hasil misalnya, ini belum sampai kepada mereka. Jadi mereka pada saat itu berpendapat demikian karena belum mengetahui bahwa ada alternatif lain yang lebih adil untuk masyarakat dalam hal pinjam-meminjam uang begitu, dengan prinsip bagi hasil. Makanya mereka memiliki pendapat demikian. Jadi beberapa pendapat tersebut memang muncul atas dasar pendapat-pendapat ahli ekonom barat mungkin yang belum mengetahui prinsip-prinsip bagi hasil yang ada dalam ekonomi Islam, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah kita mengetahui prinsip terkait dengan bunga bank dan riba tadi ya, saya agak cepat nggak apa-apa ya? Ya, Bu, nggak apa-apa. Ya, tapi masih dapat diterima ya, dapat dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Kita lanjut ke bagaimana cara membedakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya investasi dengan di situ ada unsur membungakan uang. Ya, jadi kalau menurut Safi Antonio, kegiatan investasi itu adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Kemudian memperoleh kembalian return yang tidak pasti dan tidak tetap. Jadi kalau investasi itu ada effort ya, ada usaha di situ. Dan di situ ada unsur ketidakpastian. Dalam artian apa yang dia usahakan itu di situ ada unsur bisa untung bisa rugi begitu ya. Profit and loss begitu kan. Nah, di situ returnnya pun juga tidak pasti. Jadi ada unsur yang tentunya tidak kemudian kita harapkan selalu untung karena itu tergantung pada kondisi dan pada usaha. Namun kalau membungakan uang, ya membungakan uang ini kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko, ya
bahkan tidak mengandung resiko begitu. Karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang di situ relatif pasti dan tetap. Ya, itu perbedaan antara investasi dan membungakan uang. Gitu. Nah, tentunya dalam Islam sendiri, Islam mendorong masyarakat ke arah usaha yang nyata dan produktif. Dalam artian Islam mendorong untuk berinvestasi, yaitu ada upaya memutar modal, memutar uangnya, memutar hartanya dalam bentuk investasi sehingga mendatangkan return, gitu ya. Jadi sifatnya produktif dan usahanya itu juga harus real sektor begitu ya. Memang menghimbaunya ke ranah-ranah yang real sektor ya, usaha-usaha yang nyata. Nah, untuk ini tentunya mekanisme investasi dalam bentuk bagi hasil ini perlu dikembangkan gitu ya. Dikembangkan dan diperbaharui setiap saatnya produk-produk yang berkaitan dengan bagi hasil gitu. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bagi hasil sendiri ini adalah mekanisme investasi bagi hasil terletak pada hubungan kerjasama antara sohibul mal dan mudharib. Ya, salah satu bentuk kerjasamanya adalah khirot atau mudharabah yang mungkin sudah kita singgung di pertemuan yang lalu ya. Nah, yang tentunya di sini kedua belah pihak tidak akan mendapatkan bunga, namun mendapatkan bagi hasil atau profit and loss sharing pada proyek ekonomi yang disepakatinya. Jadi ini yang digaungkan oleh ekonomi Islam dalam upaya untuk menekan kegiatan-kegiatan yang membungakan uang. Jadi lebih menekankan kepada sektor investasi yang berprinsip pada prinsip bagi hasil dengan hubungan kerjasama antara pemilik dana dan mudharib sebagai pengelola. Ya, seperti itu. Dan nanti keuntungannya ini bukan berupa bunga, namun berupa profit bagi hasil. Ya, bagi hasil atau profit and loss sharing. Kemarin kita sudah sempat singgung bahwa bagi hasil di sini bisa kita maknai profit, bisa kita maknai loss gitu ya. Tidak hanya profit saja begitu, tapi ketika ada loss juga harus di sharing gitu. Nah, kita lihat dari sisi perbankan. Dari sisi perbankan ini juga ada nilai-nilai yang sudah mungkin kita bahas tadi ya. Islam mendorong masyarakat ke usaha yang nyata dan produktif tadi, itu juga diserap oleh nilai-nilai tersebut di sisi perbankan, bahwa di sini Islam mendorong pemulung untuk menginvestasikan tabungannya. Jadi di mana tabungan yang ditaruh atau disimpan pada bank syariah ini dinyatakan sebagai investasi, ya, investasi, dan tentunya di situ tidak menutup secara pasti akan hasil yang didapatkannya di masa mendatang, karena namanya investasi tadi kan dasar prinsipnya adalah bagi hasil begitu ya. Bagi hasil itu pembagian keuntungannya bisa profit and loss sharing begitu ya, bisa profit and loss begitu. Jadi di sini ketika menempatkan dananya, menyimpan dana kita di berbank syariah atau tabungan kita di bank syariah itu adalah investasi. Nah, investasi di sini tentunya tidak kita menuntut secara pasti di hasil yang akan kita dapatkan di masa depan. Nah, karena hasil di masa mendatang ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor, teman-teman ya. Faktor-faktor yang dapat diprediksi, ada yang faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi juga. Nah, faktor-faktor yang dapat diprediksi ini misalnya apa? Ya, misalnya seberapa banyak modal yang sudah dihimpun di awal,
kemudian seberapa besar nisbah yang disepakati di awal, berapa kali modal dapat diputar, itu faktor-faktor yang bisa diprediksi. Nah, kemudian sedangkan ada faktor yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihitung secara pasti, yaitu misalnya perolehan usaha atau return. Jadi hasil usaha itu tidak bisa diprediksi secara pasti. Yang bisa diprediksi itu adalah tadi modal, nisbah yang disepakati, seperti itu. Atas dasar inilah Bank Syariah ini dikatakan menerapkan prinsip investasi tadi. Baik. Lalu sekarang kita akan membahas terkait dengan utang. Kalau tadi kita sudah mengetahui bahwa dalam Bank Islam itu prinsipnya menggunakan nilai-nilai ekonomi Islam, yaitu lebih kepada menekankan investasi, begitu ya. Investasi dalam artian menggunakan prinsip bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang tentunya keuntungannya tidak bisa dipastikan di masa mendatang, tapi juga di situ ada unsur usaha di dalamnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bentuk-bentuk hutang, karena tadi kita akan membahas bunga dan riba ini berkaitan sekali dengan hutang, begitu ya. Ranah yang paling mendekati untuk membahas riba dan bunga ini adalah hutang atau pinjaman uang, katakanlah. Nah, kita pertama mengetahui terlebih dahulu. Di sini ada istilah utang produktif dan utang konsumtif. Utang produktif sendiri adalah utang yang nilainya selalu bertumbuh dari waktu ke waktu. Jadi ketika memberikan hutang, katakanlah kreditur memberikan hutang kepada debitur, uang itu akan tumbuh karena digunakan untuk kegiatan katakanlah usaha, modal kerja, begitu. Makanya uangnya itu bisa tumbuh, gitu. Karena jenis utang ini membantu Anda untuk menghasilkan uang dan membantu untuk berinvestasi. Nah, tapi untuk utang konsumtif di sini adalah utang yang nilainya semakin berkurang dari waktu ke waktu sebab tidak ada nilai yang bisa membantu menghasilkan uang. Jadi misalnya kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, digunakan misalnya untuk membeli mobil, gitu kan, padahal nilai ekonomis mobil itu juga dari tahun ke tahun tuh menurun, gitu ya. Itu kan berarti tidak ada penambahan nilai dari utang yang diberikan. Nah, itu pengertian dari utang produktif dan konsumtif. Nah, kemudian selain itu juga ada utang uang dan utang barang. Apa perbedaan utang uang dan utang barang ini? Yang pertama, utang uang yang terjadi karena pinjam meminjam uang. Sedangkan kalau utang barang ini utang yang terjadi karena pengadaan barang. Nah, kemudian utang uang adalah utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang dan tidak boleh ada tambahan di dalamnya kecuali dengan alasan yang pasti. Ya, jadi kalau utang uang di sini ini tidak boleh kita mengambil kelebihan dari utang yang kita berikan, karena prinsip dasar memberikan pinjaman kepada orang lain ya. Jadi kalau di sini Mas siapa misalnya Mas Tegar begitu ya memberikan pinjaman kepada Mbak Alvina ini di sini ya. Memberikan pinjaman uang sebesar 1 juta begitu ya. Itu atas dasar apa? Atas dasar tolong menolong, ta'awun begitu. Nah, dasar ta'awun ini tentunya kita tidak boleh mengambil keuntungan atas dasar tolong menolong. Gitu. Karena prinsip dari memberikan pinjaman kepada saudara kita itu adalah menolong. Gitu. Nah, ketika kita menolong jangan mengharap imbalan kan begitu ya prinsip dasarnya. Jadi kalau utang uang ini memang kita tidak boleh ada tambahan yang kita harapkan kalau kita meminjam uang kepada teman kita begitu kita mendapatkan kelebihan. Kecuali kalau misalnya teman kita itu memberikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih karena sudah menolong, membantu begitu ya.
Misalnya kita meminjami uang 1 juta, kemudian teman kita itu pada jatuh tempo memberikan mengembalikan uang pinjaman tersebut, dilebihkan jadi 1.500.000. Ya, 500 ini ucapan terima kasih saya kepada kamu karena sudah membantu di saat saya sulit. Tapi tentunya tidak boleh disepakati di awal. Ya, itu atas dasar sukarela saja begitu, hadiah begitu ya, ucapan terima kasih saja karena sudah menolong. Begitu. Nah, namun ada beberapa hal yang menyebabkan ketika kita menjalani transaksi utang uang ini ada biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti misalnya biaya materai, biaya notaris, kemudian studi kelayakan, itu kan membutuhkan biaya-biaya. Nah, kalau untuk biaya-biaya tersebut yang muncul untuk administrasi utang piutang itu diperbolehkan. Tapi kalau mengambil keuntungan, mengambil tambahan dari jumlah uang yang dipinjamkan itu tidak boleh. Tapi kalau di sini seperti biaya materai itu boleh. Kemudian kalau di utang barang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang. Ya. Dan di sini harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut dengan harga jual. Ya, harga jual. Jadi harga jual sendiri itu terdiri dari harga pokok barang, ya. Harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Dan ketika sekali harga jual itu telah disepakati, maka selamanya tidak boleh berubah naik maupun turun, ya. Karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Gitu. Jadi makanya kenapa kalau dalam bank syariah di murabahah itu kan di awal sudah diketahui harga pokoknya sekian, harga jualnya sekian. Selisih dari harga pokok dan harga jual itu namanya ada margin begitu, ya. Margin itu adalah keuntungan yang juga disepakati oleh kedua belah pihak antara nasabah dan juga bank gitu. Dan disepakati pula jangka waktunya. Jangka waktunya sekian. Nah, itu tidak kesepakatan itu tentunya tidak boleh berubah. Sudah disepakati di awal, ya sudah. Praktek dalam perbankan syariah seperti itu. Karena dalam perbankan syariah sendiri transaksi yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk hutang pengadaan barang, bukan hutang uang. Jadi kalau dalam bank syariah sendiri lebih menekankan kalau hutang itu ya hutang barang, bukan hutang uang. Jarang kalau secara umum memang hutang uang di bank syariah itu tidak ada prinsip hutang uang. Yang ada hanya hutang barang dalam artian untuk pembelian tadi, ya, dengan prinsip murabahah misalnya seperti itu. Nah, itu biasanya yang terjadi dalam praktek-praktek bank syariah. Kalau kita tadi sudah mengetahui riba, keuangan dan bunga bank, kemudian kita tahu praktek utang dalam perbankan syariah, karena utang ini adalah hal yang mendekati mungkin gitu, ya, mendekati unsur-unsur riba dan bunga, ya. Kalau kita ketahui tadi saya jelaskan bahwa di perbankan syariah itu lebih menekankan pada transaksi utang barang bukan utang uang begitu. Nah, sekarang kita juga harus mengetahui sejatinya apa dampak besar dari dampak negatif tentunya, ya, dari riba ini. Ini ada beberapa dampak yang sangat krusial yang bisa terjadi jika riba ini masih terus dijalankan. Tentunya di samping dari dampak-dampak ini mungkin bisa disebutkan lebih banyak lagi, ya, sejatinya yang pada intinya bahwa riba ini adalah
bisa membuat kesenjangan sosial dalam artian yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Padahal kita tahu bahwa prinsip dari harta ya dalam ekonomi Islam ini adalah sebagian itu milik orang lain gitu ya, harus kita bagi gitu kan. Kemudian juga dari riba sendiri ini bisa membuat tadi ya di depan bahwa ketika seseorang merasa diuntungkan dengan kegiatan-kegiatan yang effortless tapi mendatangkan return yang besar begitu, tentunya akan menimbulkan dampak yang luar biasa pada sisi kepribadian kejiwaan setiap individu sendiri. Jadi riba ini memang cenderung membuat seseorang ketagihan begitu ya. Nah, makanya sangat dihindari. Di sini ada beberapa dampak negatif dari riba. Yang pertama, mengakumulasikan dana untuk keuntungan sendiri. Nah, kemudian yang kedua, tentunya tadi yang sudah saya sebutkan, yang semakin kaya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena penyalurannya hanya kepada mereka yang mampu saja. Ya, kalau yang nggak mampu gimana? Padahal mereka sejatinya membutuhkan pinjaman, membutuhkan modal untuk kerjanya, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, ya, untuk bekerja, untuk usaha begitu. Tapi ketika mereka merasa tidak mampu nanti mengembalikan, tentunya mereka akan berhenti, stagnan di situ usahanya. Kemudian memandulkan kebijaksanaan, stabilitas dan investasi. Ya, prinsip dasarnya semakin banyak investasi dalam artian umum tadi ya, itu makin banyak orang yang akan berdaya gitu ya teman-teman, karena makin banyak orang yang akan tersentuh atas kegiatan investasi ini ya, yang tadi yang mungkin tidak punya pekerjaan, dengan adanya kegiatan investasi akan mendapatkan pekerjaan. Yang tadinya usahanya redup, bisa jadi dengan kegiatan investasi ya, pemberian modal dari yang surplus dana pada yang defisit dana akan meningkatkan usahanya. Jadi efeknya besar ya. Tapi kalau misalkan di situ sudah ada unsur riba, pasti yang untung tetap orang yang kaya begitu. Dan di sini akan ada kesenjangan yang tidak ada habisnya. Gitu. Nah, kemudian riba ini memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelaku. Sudah kita singgung juga tadi di depan. Kemudian riba melunturkan rasa simpati dan kasih sayang dari diri seseorang. Ini juga berkaitan dengan kepribadiannya. Ya, karena memang ya siapa sih yang akan siapa yang tidak mau untung begitu ya, apalagi dengan kegiatan yang sangat minim, kemudian risiko yang sangat rendah, kemudian untungnya juga pasti. Nah, pasti semua orang itu pengennya kayak gitu. Tapi itu ternyata membuat bisa memberikan dampak yang negatif bagi akhlak dan jiwa si pelaku ya. Tidak baik jika hal itu terus diteruskan dan menjadi budaya yang jamak dilakukan sampai saat ini. Jadi harus mulai mengadakan perubahan agar ekonomi kita merata, agar kegiatan investasi lebih membumi begitu. Nah, ini kurang lebih dampak-dampak negatif riba, dan mungkin teman-teman juga bisa menyebutkan yang lainnya juga dari beberapa referensi yang lain. Ya, mungkin itu penjelasan saya dari materi kali ini.